Shalom. Kali ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, Bagus dipersilahkan. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memulai ibadah kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak bertemu dalam satu tempat seperti kebaktian yang biasanya, kita mesti yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hati kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk sebelum mulai ibadah. Mari kita awali pada hari ini. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dan kasih Kristus Winner untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, mari kita pujikan lagu Selamat Pagi Bapa sebagai pembuka kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk itu baru. Berita anugerah terambil dari Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang Tuhan janjikan itu. Petunjuk itu baru terambil dari Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Shalom.
Selamat pagi semuanya. Berapa nih yang bergabung nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, Mas David ada berapa itu yang bergabung? Hah? Ada berapa? Sebelumnya semua siapkan Alkitab ya. Nanti kita akan baca ayat secara bergantian. Nanti kebagian semua untuk ayat-ayatnya dari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Di situ ada 15 ayat. Maka kita akan bagi. Yang ikut berapa Pak Mas David? 5. Oh 5 ya. 5. Berarti 5 Bagus, Rena, Radit, Enggal, Winner ya. Oh sama Mas Alfa nih, Mas Alfa ya. Nanti dalam membaca Alkitab saya berarti ada 15 ayat, ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Saya membaca ayat 7 sampai 9, Mas Bagus membaca ayat 10 dan 11 ya. Mas Alfa 12, 13 ya. Rena 14, 15. Kemudian Radit 16 dan 17, Enggal 18, 19, Winner 20, 21. Oke ya. Siap semua ya. Mari kita Bentar, berdoa. Pak. Ya, gimana? Maaf, Rena, itu gimana? tadi nggak kedengeran. Oh ya. Pas apa? Saya tak ulang ya. Saya nanti membaca 7 sampai 9. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya membaca ayat 7 sampai 9. Mas Bagus membaca 10 dan 11. Mas Alfa 12 dan 13. Rena 14, 15. Radit 16, 17. Enggal 18, 19. Winner 20, 21. Ya, Oke. terima kasih. Ya, sudah siap semua ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, baik yang di rumah maupun yang di gereja dan dimanapun berada. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dan kami dengar di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Baik, kita akan mulai membaca Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah
sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya dan pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah dan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang telah membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Terima kasih semuanya sudah membacakan ayat-ayat di dalam bacaan pagi hari ini. Tema pagi hari ini adalah kasih tanpa syarat. Ya. Kasih yang tidak bersyarat. Nah, kita lihat kita di dalam kehidupan kita sebenarnya mengasihi, ya. Kita lihat slide yang kedua. Mengasihi atau mencintai ini sebenarnya mudah, ya. Ada lagu, cinta itu sederhana, yang sulit itu kamu, gitu ya. Ada lagu itu kan. Nah, mengasihi atau mencintai itu sebenarnya mudah. Yang sulit adalah cinta yang bersyarat. Ya. Kita mengasihi kalau ada syaratnya. Kita mencintai kalau ada syaratnya. Nah, syarat inilah yang membuat kita menjadi sulit untuk mengasihi. Nah, cinta bersyarat ini biasanya cinta di dunia. Ya. Kita bisa tahu orang bisa dihargai kalau dia mendapatkan nilai bagus. Nah, kalau nilai-nilainya di sekolahan itu bagus, dia baru dihargai. Nah, dalam pergaulan, ya, dalam pertemanan, kalau kita mengikuti tren, ya, maka kita akan baru disukai. Kalau kita bisa mengikuti tren apa gitu baru disukai. Kita lihat artis-artis itu, ya. Kalau artisnya mengikuti tren maka banyak yang suka. Atau kita harus kaya dulu baru bisa banyak teman.
Dan kelihatan kalau kita misalnya ada orang kaya gitu, wah banyak temannya karena sering mengundang pesta ya, suka traktir ya. Itu biasanya banyak teman kalau dia kaya. Nah, juga orang bisa mendapatkan penghormatan kalau dia punya kedudukan. Ya. Kalau dia punya kedudukan atau menjadi hebat terlebih dahulu, baru dia bisa mendapatkan penghormatan. Nah, ini cinta yang bersyarat. Makanya kita sulit untuk melakukan atau mengabulkan syarat-syarat itu. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ya. Padahal di sana kita diharuskan untuk saling mengasihi. Mengapa harus saling mengasihi? Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, itu jelas. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita tanpa terkecuali. Kasih Allah ini benar-benar tanpa terkecuali. Allah mengasihi semua manusia yang percaya. Jadi di sini kesimpulannya bahwa orang yang mengenal Allah itu seharusnya pasti memiliki kasih. Karena apa? Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi setiap orang yang mengenal Allah pasti memiliki kasih. Kalau orang tidak mengenal Allah, apakah bisa mempunyai kasih? Ya, belum tentu. Masih dipertanyakan. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah pasti memiliki kasih karena Allah ada di dalam orang itu. Dan orang itu ada di dalam Allah. Sehingga di sini jelas bahwa orang yang mengenal Allah pasti memiliki kasih karena Allah adalah kasih. Nah, kita bisa melihat kasih yang adalah kasih agape. Kasih sebenarnya ada empat macam yang kita kenal ya. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat. Kasih yang selalu mengasihi, ya. Tidak ada syarat dan kita tulus. Ya. Ada 2 kasih filia, ya. Kasih filia ini kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Ya. Nah, kemudian ada kasih eros. Kasih eros ini kasih yang kasih rasa mengingini, ya. Biasanya percintaan, ya. Biasanya nafsu, ya. Nafsu ingin memiliki, nafsu ingin menginginkan sesuatu, itu eros. Kemudian storge, kasih orang tua terhadap anak. Ini sengaja memang tidak tulis di dalam PowerPoint supaya kalian bisa mengingat ada pelajaran 4 kasih. Nah, yang mau kita pelajari di sini adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih agape. Ada 3 unsur di dalam kasih agape ini. 3 unsur penting dalam kasih ini adalah 1, pengorbanan. Kedua, ketaatan. Dan yang ketiga, ketulusan. Nah, ketiga unsur ini ada di dalam kasih agape. Nah, kasih agape ini kita bisa lihat di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Coba kita lihat, 3 unsur ini adalah karya besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Yang pertama, Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih agape ini ada pengorbanan, ya. Di mana Bapa dan di mana Tuhan Yesus anaknya yang tunggal, yaitu Bapa sendiri sebenarnya, Tritunggal, mengosongkan surga untuk datang ke dunia. Ada satu pengorbanan. Ada satu pengorbanan. Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus siapa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Terbukti bahwa kasih agape ada di dalam karya besar Tuhan Yesus. Di mana yang pertama ada pengorbanan. Yang kedua, ketaatan. Putra menjalankan misi Allah dalam ketaatan. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa. Tuhan Yesus tidak mau disalib. Maka penyelamatan karya Allah, penyelamatan misi Allah itu tidak akan terwujud. Nah, maka karya besar Tuhan ini dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus yang taat. Taat melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga. Menjalankan misi Allah dalam ketaatan. Nah, sampai di kayu salib. Yang ketiga, berlandaskan ketulusan Allah memberikan pengampunan. Nah, maka ketika unsur inilah ada satu pengorbanan, kedua ketaatan, dan ketiga ada ketulusan. Ketulusan dalam memberikan pengampunan kepada semua orang, bahkan setiap orang yang mau bertobat. Berkali-kali ya, lari dari Allah, berkali-kali berbuat kesalahan, tetapi apabila dia bertobat, Tuhan tetap membuka, memberikan pengampunan. Nah, kasih agape inilah ya, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita selaku anak-anak. Nah, coba apakah dari yang bergabung ini punya cerita tentang mengasihi teman-temannya? Siapa? Saya dulu pernah ada punya teman, selalu saya pernah itu pensil saya itu ya disuruh garis ke tanah. Dulu waktu saya sekolah SD itu belum pakai ballpoint, tetapi pakai pensil ya, pakai pensil. Nah, pensil ini dikerutin dari rumah. Dulu belum ada kerutan, masih pakai pisau. Nah, ini teman saya ini selalu saya ngibulin membuli saya. Pensilnya itu saya disuruh menggariskan ke tanah. Jadi pas sekolah pensilnya jadi bahasa Jawanya bujel ya. Buat nulis tuh nggak bisa. Karena dia lebih besar dari saya nggak berani. Akhirnya apa? Tapi saya tetap mengasihi dia. Karena ada teman-teman saya yang mau minjamin pensil. Ini tak pinjemin. Saya tetap mengampuni dia. Mungkin ada teman-teman dari yang sekarang bergabung, ada yang punya cerita? Ada yang punya cerita melakukan kasih agape ini, ya? Kasih yang mau berkorban, mau taat, melakukan perbuatan kasih ini. Dan juga memberikan ketulusan, memberikan pengampunan. Rena mau berbagi? Oh, Enggal mau berbagi? Siapa lagi mau berbagi cerita tentang mengasihi yang tanpa syarat? Ada? Nah, ayo.
Oh, Enggal. Enggal mau berbagi. Silahkan Enggal. Ada? Ada tidak? Wah, ini masih pada malu-malu ya. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita di dalam berteman, ya, di dalam pergaulan, ketiga unsur ini adalah penting dalam unsur apa? Dalam mengasihi agape tanpa syarat. Kalau itu kita lanjut, Pak. Nah, kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, mau berteman atau mau mengasihi kalau ada kesamaan saja. Ya, ini apa? Faktanya seperti itu. Kalau hobinya sama, kita jadi satu komunitas. Kalau minatnya sama, sukunya sama, ya, berprestasi, biasanya ngumpul tuh anak-anak yang berprestasi, ya, yang tidak berprestasi sendiri, ya, atau sekolahnya sama, atau gaya hidupnya sama, baru mau berteman, baru mau saling mengasihi. Kalau hobinya nggak sama, aku nggak mau. Ya, kalau minatnya nggak sama, aku nggak mau. Aku sukanya sepak bola, kamu sukanya basket. Udah kamu sama apa? Sama temenmu yang suka basket aja lah. Aku mau suka yang sepak bola. Atau aku hobinya apa? Bersepeda. Yang lain hobinya sepatu roda misalnya. Wah. Nah, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari seperti itu. Mau mengasihi, mau berteman kalau hobinya sama, minatnya sama, sukunya sama, prestasinya berprestasi, sama-sama berprestasi. Terus sekolahnya sama baru mau berteman. Kalau sekolahnya beda nggak mau. Gaya hidupnya sama, baru mau berteman. Nah, ini kalau misalnya Tuhan Yesus mempunyai sikap seperti ini bagaimana? Tuhan Yesus hanya mau mengasihi sama orang-orang yang ganteng aja. Wah, repot ya. Tuhan Yesus hanya mengasihi pada laki-laki saja, karena Tuhan Yesus laki-laki. Nah, gimana? Iya kan? Nah, di dalam kesamaan ini, ya, kalau menjadi syarat, ya kita akan susah. Aku akan mengasihi, aku mau berteman apabila hobinya sama, minatnya sama. Nah, ini yang menjadi sulit. Yang sebenarnya dari awal tadi mengasihi, mencintai ini sebenarnya mudah. Tetapi menjadi sulit apabila ada syaratnya. Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa kita mengasihi harus seperti Tuhan Yesus, tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat, siapapun harus kita kasihi. Ya. Jadi intinya, slide selanjutnya, kalau kita mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, sudah seharusnya kita mengasihi tanpa syarat. Ya. Jadi pagi hari ini kita bisa belajar bahwa mengasihi tidak pilih-pilih, mengasihi tidak harus membuat syarat terlebih dahulu. Ya. Saya mengasihi kalau minatnya sama, kalau pemikirannya sama, kalau idenya sama. Enggak seperti itu.
Dan ini harus harus benar-benar kita pegang sampai kapanpun. Kalau saya mengasihi enggal, ya, kalau saya mengasihi enggal ini misalnya, mungkin kadang enggal pernah menyakiti saya, berbuat salah ke saya. Ya kalau enggal minta maaf, ya harus tetap mengasihi. Ya. Jadi kalau ada teman misalnya berbuat salah kepada kita, kalau kita sudah memiliki kasih, kita harus tetap mengampuni. Dan kita tetap harus mengasihi sampai kapanpun. Ya. Mengasihi tanpa syarat. Karena apa? Karena setiap orang bisa saja suatu saat berbuat salah. Ya. Kadang pandangannya berbeda. Ya. Kita punya pandangan apa, mereka punya pandangan apa, sehingga kadang-kala kita melihat kok dia begitu tuh, kok temanku seperti itu tuh. Nah, kadang tidak sama dengan hati kita, sehingga kita juga merasa sok jengkel, ya, sok jengkel. Nah, ini apa? Kita tetap harus mengasihi. Kalau kita mengenal Allah, kita mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, maka kita tetap harus mengasihi. 3 unsur tadi, ya. Bahwa kasih agape, kalau kita mau mengasihi sama kita butuh pengorbanan. Kita harus mengorbankan ego kita. Ya. Mengasihi harus berkorban. Yang kedua adalah ketaatan. Kita harus selalu taat. Kita harus selalu ada di jalur itu. Pak, kasih. Saya mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Maka karena untuk itu kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan mengasihi aku dan aku harus mengasihi teman-teman semua tanpa syarat. Jadi kalau kita mengaku sebagai murid Tuhan, ya, ada satu lagi yaitu ketulusan. Dalam mengaku harus tulus, ya. Tidak boleh mengasihi bukan tulus, ya, tapi karena mau cari muka bisa saja. 3 unsur tadi, pengorbanan, ketaatan, dan ketulusan. Kalau kita mengaku sebagai murid Tuhan, kalau kita mengenal Allah, ya, maka kita seharusnya punya kasih tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan pelajaran bagi kami. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu kasih tanpa syarat. Mengucap syukur atas firman pagi hari ini, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah memimpin firman pada hari ini. Dengan senantiasa kami ingat baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Karena daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya
darah kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis persembahan ibadah remaja tanggal 2 Mei. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor pada Selasa sampai dengan Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap akhir bulan dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu bagaikan bejana untuk mengiringi persembahan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus Enggal untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini, Tuhan. Tolong berkati kami supaya ibadah ini berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasanya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih Bagus yang sudah menjadi liturgos. Dan terima kasih juga untuk Pak Agus untuk firman-Nya. Pengumuman hari ini itu minggu depan akan diadakan perjamuan. Untuk itu diminta menyiapkan roti dan minum masing-masing. Dan saat ini juga akan diadakan pendadaran. Untuk itu Bu Mada dipersilahkan.
Ya, selamat pagi, shalom anak-anak. Minggu depan, seperti pengumuman yang disampaikan oleh Mas David, bahwa kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tetapi sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Pertanyaan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalankan hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita menguji dengan keempat pertanyaan itu. Dan sebentar lagi saya akan bertanya kepada sahabat-sahabat Tuhan Yesus, apakah kalian bisa mengikuti perjamuan kudus? Pertanyaan yang pertama kepada Mas Alfa. Apakah Mas Alfa bersedia mengikuti atau bisa mengikuti perjamuan kudus minggu depan? Ya, saya bisa. Yang kedua, Mas Raditya. Ya, saya bisa. Yang ketiga, Mas Arya Enggal. Ya, saya bisa. Yang keempat, Winerly. Ya, saya bisa, Bu. Yang kelima, Bagus, Mas Bagus. Ya, saya bisa. Baik, yang keenam, Rena. Ya, saya bisa. Yang ketujuh, Mas Kevin. Ya, dengan segenap hati. Ya, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk darah dan daging-Mu yang sudah Engkau korbankan buat kami di kayu salib Tuhan, sehingga kami boleh menikmati suasana hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera karena penyelamatan-Mu. Kiranya Bapa, pengorbanan-Mu di kayu salib itu tidak sia-sia bagi kehidupan kami, sehingga hari lepas hari keimanan kami, kepercayaan kami kepadamu semakin bertambah. Terima kasih Tuhan untuk segala karya yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Mada. Jangan lupa untuk, habis ini mengisi presensi yang bakal dikirim. Dan ini aku minta semuanya untuk nyalakan kamera, kita akan foto bareng. Ya. Oke, udah semua. 3, 2, 1. Ya, oke, terima kasih. Dan ini aku juga minta buat semuanya unmute.
untuk mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Terima kasih.